Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, setengah bagian dari 4 adalah 2. Karena setengah dari 4 itu adalah 2 dengan jumlah sama besar. Yuk kita coba gambarlah wortel sesuai dengan pecahannya. Yang pertama, di sini Bu Siska memiliki 6 buah wortel. Lalu ditanya berapa bagian jika dibagi setengah. Nah, agar memudahkan menghitungnya, kita letakkan wortel satu persatu. Ingat ya, kalau pecahan itu harus sama besar atau sama banyak. Satu bagian di atas, satu bagian lagi di bawah. Nah, lalu ini baru 2 wortel ya. Ingat, kita memiliki 6 buah wortel. Satu bagian di atas lagi, satu bagian di bawah. Nah, ini baru 4 wortel. Berarti tinggal 2 lagi. Satu bagian di atas, satu bagian lagi di bawah. Jumlahnya sudah 6 wortel. Berarti setengah dari 6 wortel itu adalah 3. Berikutnya ada 6 buah wortel lagi. Ditanya 1/3 dari 6 buah wortel, yaitu, nah caranya seperti tadi. Karena 1/3 berarti kita bagi menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Nah, setiap bagian harus kita letakkan wortel agar sama banyak. 1, 2, 3. Ini baru 3 wortel, kita memiliki 6 wortel. Berarti bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, kita sudah memiliki 6 wortel. Berarti 1/3 dari 6 wortel yaitu 2. Mudah kan? Kalian harus ingat, setiap pecahan banyaknya harus sama banyak.
Jangan sampai lupa ya. Berikutnya kita coba lebih banyak lagi. Di sini ada 8 wortel. Berarti yang ditanya 1/4 dari 8 wortel tersebut ada berapa buah. Nah, karena yang ditanya 1/4, berarti kita buat 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, jika sudah, kita letakkan wortel satu persatu. 1, 2, 3, 4. Di sini baru 4 wortel. Karena sebelumnya kita memiliki 8 wortel ya. Berarti kita letakkan lagi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 8 wortel. Nah, setiap bagian ada 2 wortel, berarti 1/4 dari 8 wortel tersebut yaitu 2 wortel. Mudah kan? Nah, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, ingat ya, 1 wortel berarti 1 per yang pertama 1/2. Nah, mana bagian 1/2? Ya, betul. Berikutnya 1/3. Manakah bagian wortelnya 1/3? Ya, betul sekali. Berikutnya 1/4. Manakah bagian wortel 1/4? Pintar. Kalian hebat. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Nah, kalian bisa tanyakan kepada teman-teman kalian siapa yang suka ke kebun binatang dan siapa yang tidak menyukai ke kebun binatang. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, Bu Siska akan menceritakan persahabatan gajah dan tikus. Kalian dengarkan ya. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk mengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan.
Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersin yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari menghampiri gajah. "Lihat akibat perbuatanmu!" bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, bagaimana cerita tadi? Seru kan? Nah, dari cerita tersebut, tuliskan kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Nah, kata sapaannya dalam kalimat ini yang mana ya? Ya, betul, Tuan. Kalimat berikutnya. Tentu saja, Tuanku. Silahkan. Mana kata sapaannya? Betul sekali, Tuanku. Berikutnya. Saya hanya bersin, Tuan. Coba, mana kata sapaannya? Ya, betul sekali, Tuan. Mudah kan menentukan kata sapaan? Oke anak-anak, terima kasih yang telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini. Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.